Halo, kembali lagi di channel saya 808 Video ya. Sebelum kita masuk ke video saya, jangan lupa ya, supportnya like, subscribe, comment, and share, dan nyalakan selalu loncengnya agar jangan ketinggalan video-video saya selanjutnya, oke? Ya, teman-teman, saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Begitu juga dengan keluarga kita semua ya. Teman-teman, dalam video kali ini ya, saya akan coba share mengenai proses kopi ya. Proses kopi yang ada di Indonesia. Nah, ini sambil ngopi nih ya. Kebetulan saya bikin kopi Robusta ya. Sambil ngopi nih. Jadi di Indonesia itu ya, teman-teman, itu ada beberapa proses kopi yang sering kita kenal ya. Saya sih taunya hanya 5 ya, tapi itu sebenarnya sangat common ya, sangat terkenal lah ya prosesnya itu. Ada full wash, semi wash, terus ada honey proses, ada natural proses, dan yang terakhir itu wine proses. Ya. Nah, dalam video kali ini saya akan coba share mengenai perbedaan antara proses pasca panen kopi full wash dengan semi wash. Oke. Ya, sambil ngopi nih teman-teman. Seperti biasa, saya biasanya tiap hari ngopi 2 kali ya. Ini metode French press ya. Dalam video saya sebelumnya saya pernah upload video cara seduh kopi dengan metode French press. Ini kebetulan kopinya Robusta, jadi recommended pakai gula nih. Itu suhunya udah dapet ya. Malam-malam ya, seduh kopi, suhunya pas, terus gulanya juga pas. Wah, pokoknya mantep banget teman-teman. Jadi sambil sharing aja nih kita ya. Nah, teman-teman, proses kopi yang tadi saya sebutkan ada 5 tadi, saya akan coba ulas ya sedikit ya. Apa yang saya tahu saya akan share pada teman-teman. Bukan berarti saya ini seorang pakar kopi atau master kopi atau master barista ya, tidak ya. Saya hanya biasa aja. Kebetulan saya juga hobi baca. Jadi apa yang saya tahu saya akan share gitu ya. Nah, proses kopi full wash ya, pertama ya, itu ya dari panen kopi ya teman-teman. Jadi buah ceri yang merah itu ya biasanya diutamakan untuk dipetik dulu ya, dipanen. Jadi para petaninya itu akan coba mengumpulkan buah ceri merahnya itu yang berwarna merah itu ya, diutamakan. Tapi kalau yang belum terlalu merah, misalnya agak kekuning kemerah-merahan juga biasanya mereka petik juga kayak gitu. Kecuali yang hijau ya, yang benar-benar full hijau itu mereka akan biarkan karena memang belum waktunya. Nah, terus dikumpulkan, misalnya ada 1 hektar lahan kopi ya, mereka panen itu biasanya komposisinya tuh ya mungkin sekitar 60-70% mereka dapat serinya teman-teman ya, gambarannya seperti itu. Nah, terus mereka sebelumnya udah siapkan nih bak ya, bak air ya, mungkin terbuat dari semen gitu ya bak. Ukurannya macam-macam tergantung lahan yang mereka punya sih biasanya kayak gitu. Nah, katakanlah baknya itu ukuran 2 meter kali 10 meter ya, gede gitu. Nah, terus dimasukkan ke situ. Airnya itu isinya 3/4 dari ukuran bak tersebut ya tingginya. Nah, dimasukkan ya biji kopinya itu ya, buah kopinya serinya itu dimasukkan. Kemudian biasanya kalau seri atau kopi yang sudah matang itu dia akan ngambang seperti itu ya, dia akan ngambang. Nah, kalau yang belum dia akan masih di dasar ya, tenggelam kayak gitu. Nah, nanti kan ada sebagian yang terkelupas kayak gitu ya dari biji kopinya gitu ya, terkelupas, dan masih ada yang
masih tetap gitu ya. Nah, terus ada lendir-lendirnya nih teman-teman, di biji kopinya itu ada lendir-lendirnya kayak gitu. Nah, itu nanti sisanya itu akan dilanjutkan dengan proses yang namanya fermentasi. Nah, fermentasi ini itu biasanya dikenal juga bagian daripada proses kopi dalam full wash ya. Setelah tahap yang tadi perendaman kayak gitu ya, masukin ke bak, dan ntar ada yang ngambang, ada yang tenggelam kayak gitu, dan masih ada lendir-lendirnya itu, dan yang masih berlendir itu akan dimasukkan ke dalam bak yang berbeda lagi, atau mungkin drum-drum kayak gitu ya biasanya. Nah, itu dimasukkan situ, tutup dah. Nah, setelah itu mungkin didiamkan sehari 2 hari ya, tergantung trik dari para petani tersebut, karena tiap desa itu beda-beda ya. Diiringin kopi lagi ya. Nah, setiap desa itu kan beda-beda. Ada yang sehari 2 hari, dari pengalaman saya udah kunjungin kayak gitu ya. Ada yang sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang hampir seminggu teman-teman. Ada yang 5 hari ditampung di drum-drum gitu ya proses fermentasinya. Ada yang pakai kayak buah itu dimasukkan sebanyak kayak buah nangka misalnya. Bahkan ada kayak buah mungkin kayak buah mangga, itu juga ada. Jadi nanti tuh hasilnya itu aromanya ada kayak gitu. Nah, itu kembali lagi ke triknya petani masing-masing ya. Nah, setelah itu prosesnya diangkat dan dibersihkan ya, dengan bak juga yang bersih, air bersih dibersihkan ya. Terus nanti dilanjutkan ada yang pakai mesin namanya pulper ya, itu pengupas. Jadi pemisah antara buah ya, biji kopi dipisahin sampai bener-bener jadi biji kopi atau green bean ya, yang namanya itu hijau warnanya kayak bener-bener itu. Jadi sebelum diproses sangrai ya, goreng atau roasting, itu namanya dikenalnya green bean kalau dunia kopi teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan full wash. Memang rumit ya, ribet, panjang, membutuhkan banyak air, tahap-tahapannya banyak, full wash. Nah, full wash sendiri itu biasanya karakternya itu light ya teman-teman. Jadi kalau misalnya semi wash itu berkarakter tebal ya, itu biasanya cocok untuk espresso. Nah, sekarang saya mau jelasin semi wash. Semi wash tadi sebenarnya agak mirip-mirip ya, cuman bedanya itu dia nggak membutuhkan terlalu banyak air. Jadi dari proses panen dipetik ya, nah itu dia itu nggak langsung dimasukkan ke dalam bak, nggak, dikupas dulu pakai mesin pulper tadi ya kan. Kalau yang full wash langsung dimasukkan ke bak ya, kemudian yang masih berlendir tadi dipisahkan, masukkan lagi ke drum-drum kayak gitu. Nah, kalau semi wash dari panen dikupas dulu, nah ya kan biji kopinya itu, kemudian itu dikupas dengan mesin, kemudian kan lendir-lendirnya itu baru dicuci dengan air. Nah, jadi ya bedanya 1-2 step lah ya sama yang full wash. Kemudian setelah bersih sama juga dicuci dengan air, terus dikeringkan. Nah, dikeringkan itu juga prosesnya macam-macam ya. Ya, dikeringkan, dijemur di bawah sinar matahari seperti itu ya teman-teman. Nah, tekniknya juga kembali lagi nih ke petaninya masing-masing. Teknik jemurnya ada yang di atas batu bata ya, semen, hamparan semen gitu, cor-coran kayak gitu ya. Ya kayak ada yang kayak saya pernah lihat tuh kayak di lapangan bulu tangkis bekas lapangan kayak gitu teman-teman ya. Saya pernah lihat tuh jemur di itu kayak gitu. Nah, nanti sampai kadar air ya 12-13% lah ya katanya, seperti itu ya. Saya udah pernah ya lihat seperti itu. Nah, itulah semi wash. Nah, semi wash ini berbodi lebih tebal ya, cocok buat espresso. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih ke kafe-kafe ya, kalau misalnya buat bikin espresso, kalau baristanya pakai espresso itu, nah itu biasanya dia pakai kopi yang hasil prosesnya itu semi wash kayak gitu teman-teman. Ngopi lagi. Gimana teman-teman, udah ngopi belum? Ya. Jadi
segitu dulu nih teman-teman ya, yang bisa saya share. Dalam video berikutnya saya akan coba share tadi ya 3 proses yang lain ya, ada honey proses, natural proses, dan wine proses. Masing-masing punya kelebihannya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa supportnya, like, subscribe, comment, dan share, dan selalu nyalakan loncengnya agar selalu update video-video saya berikutnya. Oke, terima kasih ya udah menonton. Salam sehat selalu, bye-bye.